Halo semuanya, jumpa kira gue Chandra di channel Serapin Tekno. Video ini bakalan jadi video titik baliknya si Realme Indonesia nih lewat smartphone yang satu ini, yaitu Realme 12 Pro Plus 5G. Smartphone yang posisinya ada di kelasan mid-range tapi katanya punya kemampuan kamera yang setara flagship. Apalagi Realme sendiri cukup menggembur-gemburkan kamera periskop 120 kalinya ini. Yang memang kita bakalan lihat di tahun 2024 ini bakalan jadi tahun kamera periskop buat smartphone terutama kelasan mid-range. Bukan cuma smartphone kelasan flagship aja yang bakalan punya kamera periskop, tapi si kelasan mid-range pun juga mungkin bakalan wajib punya kamera periskop. Nah, salah satunya smartphone yang satu ini yang udah curi start duluan buat ngerilis smartphone dengan kamera periskop 120 kali. Hasilnya gimana nanti kita bakalan bahas, tapi sebelumnya kita bakalan berfokus kepada desain dari smartphone yang satu ini dulu. Nah, soal desain bisa dibilang dari seri terdahulunya si Realme yang satu ini memang punya identitas yang cukup kuat nih. Sekilas memang desainnya tuh masih mirip-mirip seperti Realme 11 Pro Plus. Tapi kalau misalnya kalian perhatikan detail kecilnya nih, di sini ada perbedaan nih antara kedua smartphone ini, entah itu Realme 12 ataupun Realme 11 series. Nah, terutama di sini yang paling berasa di sektor konfigurasi kamera, yang dimana bentuknya ini udah X ataupun mengotak gitu di dalam lingkarannya. Selain itu, material dari HP ini juga udah dibalut dengan kulit. Pastinya bakalan menambah kesan yang premium dan juga elegan. Makanya agak sayang kalau misalkan smartphone yang satu ini dipakein case. Jujur aja, ya soalnya bahan dari HP ini tuh kerasa bagus dan juga premium gitu. Tapi kita tahu sendiri lah, tipikal orang Indonesia pasti pakein case buat smartphone kayak gini. Ya sayang juga sih memang kalau misalkan jatuh kena benturan aspal dan lecet gitu loh otomatis nanti bakalan ada goresan dan itu bakalan ngeganggu banget buat orang-orang OCD terutama. Nah, ring kameranya juga di sini Realme bener-bener serius nih memperhatikan bagian yang satu ini. Karena di bagian yang satu ini mereka tuh sampai rela kolaborasi sama jam tangan mahal asal Prancis demi mendapatkan kesan luxury gitu. Buat kelengkapan portnya sendiri di sini cuman yang absen adalah jack 3,5 mm. Ya sebenarnya bagian ini wajar banget karena demi menjaga ketebalan dari smartphone yang satu ini. Ya makanya smartphone yang satu ini kalau kalian perhatikan pastinya tipis. Lalu untuk bobotnya juga sangatlah ringan pastinya. Walaupun memang gak ringan-ringan banget, hampir 200 gram, tapi ya gue bisa akuin lah bobot dari smartphone yang satu ini cukup lumayan ringan buat kelasan mid-range kayak gini. Lalu untuk speakernya sendiri smartphone yang satu ini udah dual stereo pastinya atas bawah dan juga udah dituning sama Dolby Atmos. Buat kelasan mid-range ini udah cukup banget. Buat dengerin musik tipis-tipis atau menonton film tipis-tipis juga udah asik kok kalau menurut gua. Nah, ngomongin soal nonton film, layar dari smartphone yang satu ini juga bisa dibilang menarik dong. Pastinya menarik. Walaupun memang secara spek dan juga desain masih sama persis seperti di seri sebelumnya. Tapi menurut gua ini bagian salah satu yang paling penting. Soalnya di seri yang satu ini udah bagus banget buat masalah spesifikasi layarnya. Di versi sebelumnya juga udah bagus di Realme 11 Pro Plus. Tapi di Realme 12 Pro Plus alias Realme 12 Pro Plus pun juga ya menurut gua nggak ada yang harus diimprove dari segi layar. Seperti panelnya yang udah pakai panel AMOLED 120 Hz juga, resolusinya juga tajam yaitu di Full HD Plus. Jadi menurut gua nggak ada yang harus diimprove gitu loh Buat layar sendiri udah much better dari seri sebelumnya. Layarnya juga udah punya desain yang curve jadi kerasa flagship banget. Jadi buat kalian yang aktivitasnya suka banget nonton film, menurut gua udah recommended banget sih Realme 12 Pro Plus ini. Jadi pada intinya buat masalah tampilan di sini bener-bener oke. Desainnya itu kerasa fresh karena udah ngelengkung tadi yaitu curve layarnya. Begitu juga tampilan UI-nya nih, yang dimana smartphone yang satu ini udah pakai Realme UI versi 5 cuy, dengan dukungan Android 14 pastinya. Dari segi tampilan memang tidak terlalu signifikan nih antara Realme UI 4 dan juga Realme UI 5. Tapi kalau misalkan ngomongin fitur, di sini banyak fitur yang cukup upgrade nih. Contohnya kayak misalkan flash capture, yang dimana di sini tampilannya lebih ikonik dan juga lebih eye catching gitu. Terus juga di sini ada smart image mapping, jadi kalian bisa misahkan antara objek dan juga background gitu loh atau enggak bisa jadiin stiker foto kalian juga. Sama satu lagi fitur yang udah wajib ada yaitu Microsoft Phone Link. Jadi ini bisa terhubung antara device kalian yaitu smartphone ini dan juga komputer atau enggak laptop. Lalu soal gaming gimana bang? Nah, smartphone yang satu ini cukup lumayan pede karena pakai Snapdragon 7S Gen 2 alias 7S Gen 2, yang dimana SoC ini bakalan jadi SoC familiar buat di tahun 2024 terutama di segmen smartphone kelasan mid-range. Tapi percaya atau enggak, pas waktu gua benchmark smartphone yang satu ini, si Realme 12 Pro Plus dapat skor yang menurut gue itu tinggi banget. Contohnya dari benchmark yang pertama yaitu Antutu nih, yang
dimana Realme 12 Pro Plus ini dapat di angka 670 ribuan, dan ini kita running selama 5 kali berturut-turut. Nah, walaupun memang ada sedikit penurunan skor, tapi itu tidak signifikan kalau kita lihat. Dan kalau kita compare dengan Snapdragon 7S Gen 2 lainnya ya, smartphone yang menggunakan SoC tersebut, dan hasilnya Realme 12 Pro Plus ini punya skor yang lebih tinggi walaupun tidak terlalu signifikan perbedaannya. Lalu di Geekbench 6 pun juga demikian nih. Buat single core dapat di angka 940, dan untuk multicore-nya dapat di angka 2830. Ya menurut gua oke banget, dan kita udah running selama 5 kali dan hasilnya masih konsisten kok. Jadi menurut gua nggak usah worry. Lalu di 3D Mark benchmark untuk real ref testnya, buat overall score-nya dapat di angka 3080. Nah, untuk stability-nya dapat di angka 99% dan suhunya itu di angka 36 sampai 40 derajat Celcius. Konsumsi baterainya juga cuma di angka 5%, EPS-nya juga dapat yang cukup lumayan oke di angka 11 sampai 23 EPS. Gak sampai di situ, kita udah coba buat CPU throttling juga ya teman-teman selama menjalankan beberapa skenario. Kita ada 3 skenario. Yang pertama adalah 30 menit nih. Di sini kalau kita lihat skenario awal, buat grafiknya masih stabil di angka 80%. Gak ada drop sampai 70 bahkan 60%. Terus juga di skenario yang kedua di 45 menit, di sini stabilnya bahkan lebih-lebih nih kalau kita lihat. Bahkan kalau misalnya kalian perhatikan di sini nggak ngedrop sampai 90%, masih di atas 90%. Di skenario yang ketiga alias 60 menit nih, kalau kita lihat di sini buat stability-nya bahkan masih stabil cuy. Ya di angka 95%-an something yang menurut gua masih oke banget. Dan dari stability kalau gue lihat Snapdragon 7S Gen tuh bener-bener stabil. Nah, sekarang kita beralih ke gaming test. Dari mulai game Mobile Legends Bang. Alhasil untuk EPS-nya dapat di angka 55 sampai 60 EPS. Ya menurut gue untuk EPS segini masih oke banget buat digeber main game Mobile Legends. Dan lagian juga main game Mobile Legends dengan EPS segini udah kerasa semut banget cuy. Terus juga untuk temperaturnya di angka 38 derajat Celcius pas waktu kita main game Mobile Legends selama 20 menit. Baterainya berkurang cuma 6%-an aja nih. Lalu game kedua yaitu PUBG Mobile, settingannya adalah smooth ekstrim nih. EPS-nya dapat di angka 60, stabil banget, dan buat temperaturnya juga tergolong adem nih, di angka 37 derajat Celcius. Buat baterainya juga konsumsinya nggak boros-boros banget kok, di angka 7% aja pas waktu kita main game PUBG Mobile selama 20 menitan. Game yang terakhir Genshin Impact. Nah, settingannya kita bakalan coba medium 60 fps aja. Gue nggak bisa ngejamin kalau settingan highest 60 fps smartphone ini bisa ngelibas. Tapi dengan settingan medium 60 fps di sini kita mendapatkan fps di angka 30 sampai 50-an fps. Ya menurut gue memang cukup lumayan susah buat nyentuh di angka 60, tapi setidaknya ini udah much better. Temperaturnya agak sedikit panas di angka 42 derajat Celcius, walaupun memang pasti banyak yang bilang temperatur segini tuh masih adem ya, tapi menurut gua peningkatannya cukup lumayan drastis daripada game sebelumnya. Terus juga baterainya berkurang 8% pas waktu kita main game Genshin Impact kurang lebih 20 menitan. Oke, secara performance Snapdragon 7S Gen tuh memang punya performance yang gak terlalu kenceng karena memang fokus SoC ini bukan ke performance, melainkan fokus dari SoC ini buat konsumsi daya baterai yang lebih maksimal dan juga stability yang bagus. Nah, contohnya pas waktu nge-game tadi yang dimana konsumsi baterainya menurut gue itu tergolong irit gitu loh ya. Walaupun secara kapasitas baterai HP ini tuh sebenarnya standar aja yaitu 5000 mAh, tapi buat baterainya menurut gue tergolong irit. Pas waktu kita cek screen on time-nya itu bisa bertahan 9 sampai 11 jam. Jadi untuk masalah baterai buat dipakai sehari-hari menurut gue udah much better banget. Gue tahu alasan mengapa smartphone-nya satu ini tuh pakai Snapdragon 7S Gen tuh. Ya karena memang SoC yang satu ini punya kemampuan yang lebih bagus ya, terutama buat image processing-nya ini. Klaim sama Snapdragon dia punya 12 bit, jadi hasilnya bakalan jauh lebih maksimal dan juga detail, terutama buat lensa zoom-nya cuy, ya alias lensa periscope. Sebelumnya kalian harus tahu dulu secara resolusi kamera utamanya di sini 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX890. Terus juga di sini ada kamera ultrawide beresolusi 8 megapiksel dan juga periskop 64 megapiksel dengan menggunakan sensor OmniVision. Ini sensor yang luar biasa gokil kalau menurut gua. Oke, gua bakalan spill hasil foto dari kamera periskop terlebih dahulu. Nah, secara hasil sebenarnya kalau misalnya kita zoom sampai 120 kali, hasil tuh bakalan pecah kayak gini. Kamera kelas flagship pun juga demikian, hasilnya bakalan pecah. Tapi gue bisa apresiasiin buat Realme yang ngasih smartphone kelasan mid-range tapi punya kemampuan 120 kali kayak gini cuy. Jarang banget kalau kita lihat smartphone kelas mid-range yang ngasih spek kamera kayak gini. Setidaknya lu bisa foto objek jarak jauh atau enggak misalkan foto bulan. Ya walaupun memang bulannya di sini kita lihat real beneran bulan nih, bukan cuma editan AI aja. Lalu di sini ada 6 kali in sensor zoom yang hasilnya menurut gue memang tidak sebagus optikal, tapi gue bisa akuin croppingnya ini masih kerasa detail kok ya. Detailnya masih bener-bener bagus dan cukup ngebantu
membantu buat kalian yang pengen ngezoom dengan jarak yang lebih jauh. Buat mode potretnya juga demikian nih. Pas waktu kita pakai 3 kali di sini bener-bener rapih buat potretnya. Ya dimana kalau kita lihat miss blurnya ini bener-bener minim dari smartphone yang satu ini, dan detailnya bener-bener dipertahankan dengan cukup baik. Ini kita pakai potret 3 kali loh, dan hasilnya bener-bener sebagus ini. Ini sih bagian yang gue suka, karena memang yang 3 kalinya ini optikal. Nah begitu juga dengan kamera utama nih, yang dimana hasilnya bisa dibilang cukup lumayan oke. Dari segi detail di sini bener-bener tajam, dan perwarnaannya bener-bener natural, terutama buat siang hari atau enggak malam hari. Yang dimana malam hari pun juga hasilnya bagus, walaupun memang ada sedikit noise kalau misalkan kita foto dalam kondisi yang bener-bener gelap dan juga tidak mendukung dengan cahaya yang oke gitu loh. Tapi dibalik itu semua, hasilnya itu menurut gua much better lah ya, karena kalau kita lihat processingnya ini bener-bener oke ya, karena memang pakai Snapdragon 7 SG itu, apalagi dikombin dengan sensor yang bener-bener maksimal ke OmniVision 64 bit dan juga sensor Sony IMX890. Oh ya, hampir ketinggalan yaitu dari sektor kamera selfie, ya dimana secara resolusi di sini udah 32 megapiksel. Buat hasil fotonya sih kalau misalkan kalian lihat boleh bantu banget nih dinilai ya. Tapi kalau menurut gue secara detail cukup lumayan oke, walaupun memang di sini cukup sharpening nih. Dan untuk warnanya di sini kalau kita lihat cukup colorful, walaupun memang kulit gue agak sedikit putih. Ya ada efek-efek beauty menurut gue agak sedikit wajar sih ya. Tapi yang jelas bisa bantu kalian nilai aja buat hasil selfie dari kamera ini cuy. Oke, ini adalah hasil perekaman dari kamera atau lensa ultra wide di Realme 12 Pro Plus 5G. Jadi sayangnya untuk kamera ultra wide dia nggak bisa di resolusi 4K 30 fps, dia cuma bisa di Full HD 30 fps saja. Dan kita bisa ganti lensa sepertinya. Iya, bisa ganti lensa dan maksimal sampai 18 kali seperti ini. Kalau misalnya kita ajak lari kayak gini, ya gimana hasilnya? Sedangkan ini adalah hasil kamera depan dari Realme 12 Pro Plus 5G di resolusi Full HD 30 fps. Ya sayangnya dia nggak bisa 4K. Jadi ini hasil untuk kamera depannya seperti ini, dan bisa ultra wide seperti ini, lebih lebar. Oke, kesimpulannya hadirnya Realme 12 Pro Plus ini mungkin bakalan jadi gebrakan awal buat Realme Indonesia nih, kalau memang mereka bakalan serius dan bakalan punya kejutan di tahun 2024 ini. Dan mungkin lewat seri yang satu ini bakalan jadi titik balik Realme Indonesia nih. Apalagi pasar smartphone Indonesia kalau kita lihat nih makin rame, dan kalau misalkan kuning yang satu ini udah mulai ready gitu loh. Dan apakah worth it buat dibeli? Ya kalau menurut gua ini worth it banget, simple banget sih jawabannya. Tapi percayalah, smartphone yang satunya itu bukan cuma jual sektor kamera doang ya, terutama bukan jual kamera periskop 120 kalinya doang ya. Di sini dari sektor lain seperti layar kerasa worth it ya, apalagi di sini buat spesifikasinya yang bener-bener stabil seperti SoC-nya terutama yang pakai 7SG itu, dan juga untuk masalah desain yang bener-bener kerasa jual mahal banget nih, tapi di harga segini menurut gua worth it banget. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan, boleh banget ya tulis di kolom komentar, ataupun pengen nanya secara privat boleh banget DM di Instagram kita di @sarapintekno. Pengen join ke komunitas kita, boleh banget klik link yang ada di deskripsi buat nanya-nanya seputar dunia teknologi ataupun gadget gitu ya. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Kita bakalan ketemu di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Realme 12 Pro Plus. Smooth banget sih.